Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam renungan malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sedikit kembali merenungkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Karena kebaikan-Mu sajalah yang menghantar kami boleh ada. Dan sampai saat ini, dimanapun saat ini kami berada, kami bersyukur. Ini adalah anugerah dan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal, berkat, kekuatan bagi kami, untuk kami terus melangkah berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ampuni sekali lagi kekurangan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, yang saya kasihi dimanapun saat ini berada, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan, satu mazmur yang saya kira tidak asing buat kita. Seringkali kita mungkin sudah membaca, merenungkan, ataupun mendapatkan khotbah-khotbah dari ayat-ayat ini. Namun malam hari ini kita akan sedikit kembali merenungkan dari ayat-ayat ini. Kita akan melihat dari ayat pertama dikatakan, pujilah hai jiwaku. Ayat pertama dimulai dengan pujilah hai jiwaku. Ayat yang kedua pun sama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud di sini memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia memerintahkan batinnya untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, begitu gampang ketika kita memuji Tuhan ketika ada stimulus yang baik. Contohnya, kita mendapatkan berkat yang banyak mungkin. Maka kita dengan mudah memuji Tuhan, karena stimulusnya ada. Atau contohnya ketika omset dalam pekerjaan itu tercapai, maka begitu mudah kita memuji Tuhan. Atau kita mendapatkan rejeki yang tidak terpikirkan tiba-tiba, maka begitu gampang kita memuji Tuhan, karena stimulusnya ada. Namun pertanyaannya, ketika stimulus itu tidak ada, bagaimana? Apakah tetap bisa memuji Tuhan atau tidak? Masih dengan mudah kita meninggikan Tuhan atau tidak? Maka pemazmur ini, Raja Daud, seandainya stimulus itu tidak ada dalam diri kita, maka tetaplah kita harus memuji Tuhan.
Sekali lagi, walaupun tidak ada stimulus-stimulus yang baik saat ini untuk kita raih ataupun dapatkan, namun tetap kita harus memuji Tuhan. Batin kita, rohani kita, jiwa kita perintahkan untuk terus memuji Tuhan. Maka pemazmur ini setidaknya memberikan alasan walaupun tidak ada stimulus yang baik. Stimulus yang tidak datang apa yang kita harapkan. Maka apa yang harus menjadi landasan bagi kita untuk memuji Tuhan? Maka dalam ayat-ayat yang telah kita baca, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pahami. Sehingga ini harus menjadi dasar bagi kita untuk terus memuji Tuhan setiap hari. Sekali lagi, bukan karena ada stimulus-stimulus yang menguntungkan, tetapi ada hal yang mungkin tidak ideal dan tidak masuk dalam apa yang menjadi pengharapan kita. Tetapi Mazmur ini mengajak, mari puji Tuhan. Yang pertama, ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara, karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus, salah satunya adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada satu manusia yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Allah. Dan itu sudah dikerjakan oleh Allah. Dia mengampuni. Dia mengampuni. Bukan saja mengampuni, ayat yang ketiga ini, dia pun menyembuhkan. Karena dalam peristiwa salib itu, kalau kita pahami, maka bukan saja ada pengampunan, tetapi sampai bilur-bilur Yesus pun menyembuhkan kita. Karena dia mengampuni, maka ada kesembuhan. Karena dia mengampuni pun ada kesegaran bagi jiwa ini. Jadi ini harus ada dalam ingatan-ingatan kita, supaya kita terus memuji Tuhan setiap hari, karena kita sudah diampuni. Dan ini perkara yang besar yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Bahkan dalam ayat yang lain pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Ya, itu yang kita syukuri dari anugerah Tuhan. Kita diampuni. Ya, ayat yang ke-11, 12, 13, 14 dalam Mazmur 103 ini dijelaskan bagaimana dia mengampuni kita ini. Dia melupakan segala dosa kita. Dan kita diangkat, dibaharui menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadirat Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan ayat yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang maut atau dari lubang kubur. Jadi yang kedua, dia yang menebus. Ya. Dalam kehidupan kita sudah ditebus oleh darah Yesus, lunas di atas kayu salib. Kita yang penuh dengan dosa tergadai, dan hidup kita ada dalam naungan yang sangat mengerikan, karena neraka menjadi milik bahagian kita. Tetapi syukur puji kepada Tuhan, dia menebus kita. Lunas dengan darahnya, lunas dengan kehidupannya. Dia yang menebus kita. Kita yang sudah tergadai karena dosa, tetapi dia menebus. Dan ketika kita ditebus, dikatakan ayat yang keempat, kita dimahkotai dengan kasih dan rahmat Tuhan. Jadi ini satu perkara yang bukan biasa-biasa. Karena kita ditebus oleh Tuhan. Karena kita ditebus oleh Tuhan, maka kita layaklah kita perintahkan jiwa ini, hati ini, untuk memuji Tuhan.
Lalu yang ketiga, ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Yang ketiga, Dia selalu memberikan kebaikan bagi kita. Inilah yang harus menjadi satu landasan bagi kita untuk terus-menerus memuji Tuhan. Karena Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Jika kita mengingat kebaikan Tuhan, tentu dikatakan terlalu banyak, terlalu luar biasa, dan terlalu hebat anugerah Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara, pada malam hari ini, mungkin engkau sedang ada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara keluarga, secara dalam pekerjaan, ataupun dalam pendidikan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, namun perintahkanlah jiwamu, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena di dalam memuji Tuhan, ada perkara besar yang Tuhan bisa kerjakan. Dalam memuji Tuhan, ada kuasa Allah yang dapat bekerja. Di dalam memuji Tuhan, ada mujizat Allah yang bisa terjadi. Karena itu perintahkanlah hatimu, perintahkanlah jiwamu. Walaupun tidak ada stimulus-stimulus yang baik dalam hidup kita mungkin saat ini. Tetapi pemazmur ini mengingatkan, Dia yang mengampuni kita. Dia yang menebus hidup kita. Dan Dia yang memberikan kebaikan kepada kita. Itu yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Dan sudah Tuhan kerjakan dan akan terus lagi kerjakan. Itulah menjadi dasar kita untuk memuji Tuhan. Jadi malam hari ini saya mengajak, mari pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dan pujilah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena begitu besar anugerah dan kasih-Nya bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita saat ini. Dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar renungan dari firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah kami terus mau memuji Tuhan. Kami terus mau memuji Tuhan. Bukan karena keadaan kami tidak baik. Bukan karena saat ini mungkin kami tidak baik. Tetapi kami mau memuji Tuhan. Karena Engkau memang baik bagi kami. Engkau yang sudah menebus kami. Engkau yang sudah mengampuni kami. Engkau yang sudah memberikan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu saat ini dimanapun berada. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha, mata pencaharian, pendidikan. Berkati apapun yang diusahakan umat-Mu buat berhasil. Dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan, tinggikan. Berkatilah umat-umat Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan boleh banyak anugerah Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih kami pun teringat malam hari ini. Untuk kejadian gempa yang ada di Cianjur juga Tuhan tolong. Biar Tuhan memberkati, mungkin ada anak-anak Tuhan, ada umat-umat Tuhan yang terdampak. Kuatkanlah mereka. Mungkin ada orang-orang yang saat ini terdampak. Mereka belum mengenal percaya kepada Tuhan. Bila melalui kejadian ini mereka boleh mengenal kasih setia Tuhan yang besar. Pulihkanlah Cianjur, berkatilah Cianjur, dan selamatkanlah Cianjur. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat memuji Tuhan. Dan selamat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Dan seterusnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ada